tidak mampu Jenderal Dr. Andes Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri, kenapa belum juga mundur? Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sudah sekian lama 4 tahun menjadi Kapolri, kenapa Anda belum juga mundur? Seorang aktivis dari kota Bekasi, saya mengapung sirait, jikalau bisa membeberkan semua pelanggaran oknum Polri, saya akan beberkan. Nama-nama perwira ada pada saya yang harus saya beberkan, bisa segera saya beberkan. Narkotika supaya tidak lagi Polri yang mengurusi, melainkan BNN, BNP, dan BNK yang terdiri dari TNI, Polri, praktisi hukum, aktivis, alim ulama, para tokoh adat, tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan hukum terkait dengan penegakan hukum peredaran narkotika gelap. Biarlah institusi Polri tidak menangani narkotika. Diduga Polri berlomba-lomba, anggota Polri berharap bertugas di bagian narkoba. Anda jika tidak mundur, Prabowo jadi korban. Saya bertanggung jawab, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelum Anda jadi Kapolri, di pesawat setelah pulang saya dari Pamingke mengurus perkara di Polsek Pamingke, sudah tahu saya kalau Anda mau jadi Kapolri. Jadi saya juga udah katakan, Anda tidak boleh lewat bulan 10 menjadi Kapolri. Kalau tidak, Presiden Prabowo tidak lanjut 5 tahun. Ingat ini. Apabila Anda tidak segera diganti pada bulan 10 Oktober paling lama, Presiden Prabowo Subianto tidak lanjut 5 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Ingat ini omongan saya ini. Ingat, saya sudah banyak mengatakan terkait dengan nubuat. Terkait dengan Anda, ada bukti bahwa sebelum Anda ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo jadi Kapolri, saya udah tahu duluan. Sebelum beberapa wali kota menjadi wali kota 2 tahun sebelumnya, saya udah tahu duluan. Termasuk sebelum Prabowo jadi Presiden, saya udah tahu duluan. Ada bukti-bukti. Saya tidak pakai jubah keagamaan menyampaikan kebenaran ini, tapi saya menyampaikannya berdasarkan ilham dan nubuat. Ada bukti-bukti TikTok saya telah menyampaikan pejabat ini akan ditangkap segera, termasuk Ahok. Ada saksinya. Pejabat ini, wali kota ini akan ditangkap KPK sebelum berakhir. Tidak ada jagoan dari Jawa Tengah. Artinya Ganjar Pranowo itu tidak bakal jadi presiden. Ya, termasuk wali kota Bekasi. Jadi Pak Kapolri, saya tanggung jawab. Anda kalau tidak berhenti, paling lama bulan 10, sekurang-kurangnya bulan 11, berdampak kepada Prabowo untuk tidak menjadi presiden lagi selama 5 tahun. Artinya nggak sanggup dia. Ingat ini. Karena tidak mau saya bicara terlalu luas di dalam TikTok ini, tapi apabila saya buka sebuah rahasia oknum Polri yang terkait data yang saya pegang, Anda akan kelimpungan. Terima kasih. PPID, petugas PPID, bukan petugas, bahkan katanya itu koordinator PPID-nya sendiri menemui kami dan menyampaikan pada kami bahwa ini yang saudara minta diberikan, kemudian kami terima, kami pelajari. Di situ ada surat pernyataan yang saya sebagai orang koordinator yang nama saya disebut di situ, saya harus menandatangani. Saya harus menandatangani bahwa telah terima legalitas. Saya bilang bukan legalitas, saya bilang sudah menerima saya suruh ganti adalah persyaratan yang digunakan. Saya tidak mau legalitas seolah-olah saya menerima legalitas bahwa itu tidak legal. Saya minta ganti untuk ditik ulang surat pernyataan itu yang mengatakan. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami yang selalu hadir menyampaikan sebuah informasi terbaru. Sebelumnya salam dari kami NKRI harga mati. Tentu kita sudah ketahui bersama sesuai dengan cuplikan video di atas terkait dengan perbincangan tentang persoalan-persoalan mengenai pencopotan Kapolri Republik Indonesia. Kapolri Listio polisi terburuk bangsa Indonesia. Ternyata sudah terbongkar rakyat di belakang Anda, polisi pada kaya-kaya semua.
polisi tidak berguna, malah banyak yang jadi bandar narkoba rusak bejat. Punya Kapolri nggak punya malu-malu, mau berkuasa melebihi presiden. Sungguh terkacau, Kapolri yang sekarang harus segera dicopot berbahaya. Sudah tidak dipercaya oleh rakyat semua. Kapolri takut di penjara, kalau mundur karena banyak kerjasama dengan penjahat terbongkarlah kasusnya. Seterusnya, betul, dan polisi dan TNI ini harus diganti supaya bisa ditangkap Jokowi dan Gibran. Diduga penegak hukum berpotensi kembali menjadi lebih baik jika Kapolri sudah diganti. Seterusnya, teman-teman semua, dicatat juga di sini, tidak akan berani Prabowo pecat Kapolri Listio Sigit karena Prabowo takut dengan Jokowi. Rakyat belum bergerak. Kalau udah rakyat muat dengan ulah pejabat sekarang ini, baru tahu dengan rakyat. Tentu dalam hal ini teman-teman, harapan rakyat semua agar segera Listi dicopot, tapi si Tito masih dipertahankan, padahal mereka berdua projo. Ganti saja sudah, biar tidak jadi polemik terus di masyarakat. Kapolri harus diganti. Itu saja kata-kata dari rakyat semua. Semoga Pak Prabowo segera menjalankan pencopotan Pak Kapolri ini. Mantap terus, kebenaran harus disampaikan. Mantap Pak rakyat, mendukungmu. Salma waras. Prabowo letakkan saja jabatan, berikan pada yang lebih layak. Sumpah demi Allah, biarkan hukum karma yang melaknatnya. Betul apa yang dikatakan Bapak ini, polisi jadi bandar narkoba. Mantap Polda Padang. Melindung memang gratis bos. Rasanya kayak tidak priori aja. Biar siapa yang tangani narkoba, kalau hukum tidak ditegakkan, pelaku tidak dihukum sesuai perbuatannya. Di Indonesia pejabat banyak yang jadi penjahat, dan mafia. Kelamaan mundur bulan 10, sekarang juga itu baru mantap. Sejak Polri pisah dari ABRI, banyak oknum dari polisi sudah mundur. Memang kamu siap bos. Bukan hanya Kapolri saja, presiden juga harus waspada. Juga aparat lainnya yang mengkhianati rakyat harus lengser. Usulkan kepada presiden digubal dulu akta dan undang-undang narkotik untuk penegak hukum. Seperti contoh di negara Malaysia, contoh didapati bersalah, mereka membawa 15 gram sabu, mereka akan dikenakan hukuman mati, mandatori, atau sekurang-kurangnya seumur hidup penjara. Nanti kita tengok berapa ramai pihak aparat yang terjebak cuma pandangan saya. Seterusnya, sebenarnya negara Indonesia kalau dipimpin dengan orang yang tepat, negara kita bisa makmur dan sejahtera rakyatnya. Prabowo sudah terlanjur terima perjanjian tentang 58%. Kasih paham pada bandit-bandit berseragam coklat. Listio Sigit, Tito Karnavian, LPP, Bahili mereka tidak layak jadi pejabat. Turunkan mereka layak diusut korupnya. Secepatnya diganti biar negara Indonesia cepat maju. Presiden Prabowo tidak berani mencopot Kapolri Sigit. Lucu banget jika harimau tidak ada taringnya. Di sekolah Polri mendesak ditambah mata kuliah, pentingnya rasa malu-malu dengan 10 SKS. Selagi si Jack masih bisa berjalan, nggak mungkin dilengserkan. Pak Prabowo kalau bisa jangan omong-omong. Kalau Pak Kapolri cepat diganti demi kepentingan rakyat Indonesia.
Kondisi tersebut sudah terbaca saat Listo diangkat Kapolri. Kalau cuma Polri yang hanya nangani narkoba, benar narkoba nggak akan beres. Harus ada lembaga lain yang turut ikut berantas. Prabowo lebih baik mundur dari presiden kalau Anda tidak segera mencopot Kapolri Listio Sigit. Segera dilengsarkan Kapolri. Kelamaan Pak kalau sampai nunggu bulan November, harusnya paling lambat bisa lebaran setelah mudik-mudik lebaran usai. Kami minta kepada Yang Mulia Bapak Prabowo, contohlah Iran tegas pada jenderalnya yang menjadi mata-mata Israel dihukum mati. Inilah yang tidak ada ketegasannya pada Yang Mulia Bapak Prabowo. Kami raya meminta pada Yang Mulia harus segera kita sendiri tak sanggup negara kita sendiri. Sejak Yang Mulia menjabat, negara ini tidak ada perubahan, baik ekonomi, keadilan, pemberantasan korupsi, ketidakadanya ketegasan, kemakmuran hanya dinikmati oleh pembesar negara partai politik. Rakyat negara ini sengsara juga menderita semua. Seterusnya dicatat juga di sini. Jadi selama ini Pak Prabowo tidak apakah takut dengan Wiwi. Memang dipelihara Prabowo buat tutupi borok Prabowo. Mohon diviralkan video ini. Yang rusak NKRI ini adalah Polri dan geng Solo. Kong kali kong Kapolri dengan Jokowi pasti ada yang ditutupi. Ganti Kapolri, mana mental prajurit? Pak Prabowo, kau takut sama Jokowi. Terlalu lama Kapolri selalu dalam lindungan orang lain. Mohon Pak Prabowo cepat dicopot. Kapolri itu orang jadi benalu di pemerintahan sebelum terlambat. Mohon cepat Kapolri yang sekarang bersih di pemerintahan. Sekian saja dari kami teman-teman. Tapi kalau memang ada teman-teman lagi yang belum paham tentang ini, silakanlah cantumkan dalam sebuah komentar biar semuanya kita jadi saling tukar pikir. Salam dari kami.